Belakangan ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai tutup. Hanya 5% saja startup yang berhasil. Masyarakat yang semakin pemilih membuat sebagian besar startup layu sebelum berkembang alias kolaps. Halo Sobat Sip, akhir-akhir ini banyak orang yang euforia membuat bisnis baru. Tapi belakangan kemudian tutup. Bahkan startup besar semacam JDID, Airy.room, terus kemudian Pegi yang 5 tahun yang lalu itu begitu terkenal, saat ini pun juga sudah tutup. Bahkan perusahaan besar selevel Street Tech kemarin pun juga tutup. Nah, di samping itu, saat ini juga banyak sekali orang-orang yang mengeluh kenapa bisnisnya kok stagnan, bahkan ada yang decline, dan mereka khawatir kalau bisnisnya akan tutup. Nah, di podcast yang kali ini, saya mengundang Bapak Chandra Putra Negara, founder daripada SB30 Media, yang sudah berpengalaman 29 tahun di dunia bisnis untuk mengupas bersama dengan Anda. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi Pak Tony. Iya, salam hebat luar biasa Pak. Salam hebat luar biasa. Iya. Sampai jumpa di puncak kemakmuran. Yes. Gimana Pak Tony? Lama nggak jumpa kita di channel Bapak ini ya. Iya. Bapak mampir channel saya terus ini. Siap. Oke. Pak Chandra, ada sebuah survei Ya. yang mengatakan bahwa 25% Oke. sebuah bisnis Ya. itu tutup di tahun pertama. Betul. 50% Ya. bisnis yang hanya bisa bertahan di 5 tahun pertama. Betul. Dan hanya 4% perusahaan yang bisa bertahan setelah tahun ke-10. Setuju Pak. Nah, menurut Pak Chandra, apa kesalahan fatal pengusaha-pengusaha itu? Ya. Kok sampai kemudian bisnisnya tutup? Dan saat ini kan banyak ya orang yang lagi euforia buka bisnis, Ya. tapi saat ini lagi pening kepala nih. Ya. Kok bisnisnya stagnan, Ya. bahkan decline, bahkan kemarin ada yang menyatakan cukup banyak yang Ya. terpaksa harus menutup bisnisnya. Ya. Gimana menurut Pak Chandra? Kalau menurut saya, pengalaman saya di dunia bisnis selama hampir kurang lebih 29 tahun Pak ya. Ya. Tepat tahun depan 2026, 30 tahun saya sudah di dunia usaha. Ya. Jadi saya memang, kalau Anda sudah tahu background bisnis saya, silakan cek di podcast-podcast lain atau tinggal googling aja. Nah, saya ini bisnis itu kalau saya ibaratkan itu seperti kayak orang lari maraton Pak. Iya Pak. Orang lari maraton itu kan bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, bukan 10 kilo Pak Tony. Iya. Tapi 42,195 kilo. Iya. Nah masalahnya Pak, maraton itu kan juga perlu persiapan, perlu latihan, Iya. perlu sport science. Iya. Kalau kita cuma sekedar selesai maraton sekali Pak, tahun depan sudah nggak ikut maraton lagi. Karena maraton itu lari itu bisa berjam-jam. Betul. Nah jadi jangan happy kalau kamu sudah menyelesaikan 10 km pertama, tapi kilometer ke-11 kamu nggak bisa melanjutkan. Iya. Makanya maraton itu kan bukan siapa cepat Pak. Ya. Tapi yang terpenting kan masuk garis finish. Kita nggak cerita sampai yang juara maraton. Ya. Itu hidupnya itu cuma lari dan lari Pak. Nah bisnis juga sama. Ya. Bisnis itu Pak, Bapak melek aja sudah mikirin hari ini tuh bayar gaji karyawan pakai apa. Ya. Bapak itu melek itu, Bapak itu harus mikir hari ini tuh customer jatuh temponya itu siapa. Jatuh tempo utang. Iya tuh Pak. Terus kemudian kompetitor hari ini mengambil pangsa pasar kita, terus besok kita harus inovasi apa. Jadi jangan dilihat enaknya pengusaha Pak. Pengusaha itu Pak, saya sering bercanda bahwa karyawan harus gajian, tapi pengusaha, bosnya belum tentu gajian. Oh iya, betul. Itu benar kan? Ya? Betul. Belum tentu gajian. Karena bosnya bisa jadi hutangnya lebih besar daripada hutang karyawannya. Iya, Karena pasti itu Pak ya. Nah oleh sebab itu Pak, saya selalu mengupasnya itu. Kalau tadi pertanyaan Bapak, kenapa pebisnis itu kesalahan fatal yang dibuat para pengusaha adalah ketika itu mereka omsetnya dulunya itu cuma 10 juta per bulan, tiba-tiba meledak jadi 100 juta per bulan. Mereka shock dan kaget. Makanya saya sering bilang nggak siap kaya Pak. Oh, yang UMKM. Iya, nggak siap kaya. Karena 100 juta udah happy-happy. Iya. Ya, terus uangnya dibuat foya-foya sama pacarnya. Iya kan? Ya. Yang sudah berkeluarga nambah istri baru. Itu sering Pak terjadi. Iya. Itu omset baru 100 juta loh. Tapi mari kita belajar sama orang-orang yang pengusaha kelas besar. Iya. Mereka tetap disiplin, seperti layaknya pelari maraton. Mereka tuh hari ini tetap evaluasi. Mereka tetap aware dan sadar
Bahkan karyawan kerjanya jam 8 pulang jam 5. Ya. Bosnya itu kadang Pak belum tentu pulang jam 5. Ya, ya. Bisa jam 10 malam. Ya, ya. 10 malam pun kadang kerjaan belum selesai. Kerjaan bawa pulang ke rumah Pak. Betul. Saya dengar Pak Prayogo Pangestu Pak, orang Ya. terkaya di Indonesia saat Ya. ini, di kantor sampai jam 1 pagi. Ya. Umur tuh udah 70 lebih Pak. Iya, ya. Nah, Pak kamu- CT juga sama, Pak. Pak- Saya dengar seperti itu. Siapa Pak itu, CT, Khairul Pak? Tanjung. Nah iya sama. Kemudian Pak Antoni Salim. Sama itu pulang itu, jam 3 pagi, Pak. Nah, makanya sekarang saya ini heran. Kamu 100 juta udah nambah istri gitu loh. Iya, iya. Ya jelas bisnismu terhambat. Padahal bisnis itu ada 5 level, Pak. Iya. Pengusaha itu ada 5 level. Oh. Nah, level yang pertama itu adalah level self-employed. Level kedua adalah level manager. Level ketiga adalah level director. Level keempat itu adalah level di investor. Level kelima itu the real entrepreneur. Nah, setiap level itu ada tingkat kesulitannya sendiri. Seperti kayak kalian main game lah. Ya, Itu kalau stage-nya tambah tinggi kan rajanya semakin susah. Oh, ya, Musuhnya pasti. semakin sulit ditaklukkan. Sama, Pak. Ya. Nah, di dalam bisnis juga sama. Nah, kamu ini baru aja selesai level pertama, itu pun belum tentu bertahan di tahun kelima, kamu sudah foya-foya. Iya. Nah, gimana kamu bisnis gak punya tantangan? Padahal tidak ada jaminan di dalam dunia bisnis, kamu akan tetap bertahan 10 tahun lagi. Nggak ada jaminan, Pak. Iya, iya. Mana ada jaminan? Ya kurang lebih di situ, Pak. Jadi kesalahan fatal di pengusaha itu adalah dia tidak adaptif, tidak aware, dan tidak konsentrasi, tidak fokus. Itu yang jadi masalah, Pak. Iya, iya. Karena kesalahan pengusaha rata-rata mereka nggak fokus. Mereka udah fokus pun bisa kalah, apalagi nggak fokus. Iya, iya. Nah, Pak Chandra ini kan sudah di bisnis selama 29 tahun. Betul. Dan berawal dari bisnis pemasaran, Pak, Betul, ya. betul. Nah, bisa ceritakan nggak, Pak, kiat sukses dalam melakukan pemasaran? Oke, pemasaran ini saya rasa itu kan divisi marketing ya Pak ya. Ya. Dan itu terjadi di level ketiga pengusaha Pak. Pengusaha level ketiga itu adalah yang kita sebut di sini adalah the director atau the owner. Ya. Nah, pengusaha level ketiga itu harus terpecah 3 divisi Pak, yaitu divisi operasional yang kita kenal dengan namanya COO atau Chief Operational Officer, atau CMO, Chief Marketing Officer, Ya. atau CFO, Chief Financial Officer. Yes. Nah, kamu harus punya 3 divisi ini terpisah, Pak. Itu di level ketiga. Ya, ya. Kamu nggak bisa campur aduk semua. Seperti di konten saya kemarin, Pak Tony bicara soal manajemen laci. Oh, nasi. Manajemen laci itu uang saku anak Ya, ya, jadi ya. satu. Uang belanja istri jadi satu. Ya, terus Ya, besok ya. uangnya pula barang jadi satu. Nggak bisa Ya, begitu. ya. Itu semua harus terpisah. Betul. Nah, makanya Pak yang sering di perusahaan yang sering paling cerewet itu adalah Chief Financial Officer. Ya. Karena dia budgeting dong, Pak. Betul. Hari ini itu untuk marketing berapa, Ya. untuk operasional berapa. Ya. Dan itu memastikan keuangan perusahaan ini harus kuat dan solid. Kalau nggak gitu nih hancur Pak 2 divisi yang lain. Betul. Nah, kalau kamu tidak mencapai di 3 divisi ini dengan benar, itu baru di level 3 loh Pak. Kita nggak ngomong level 4, level 5. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi di awal, kamu baru level 1 aja udah gaya-gaya, udah foya-foya. Ya. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak tadi kan bilang, pemasaran itu pun Pak sudah mengalami banyak transformasi Pak. Kita lihat di zaman saya Pak, pemasarannya itu lewat iklan, itu lewat Ya. kolom baris, Iklan koran ya, Pak. iklan ya? koran. Atau misalkan kalau misalkan kita bergerak di pemasaran seperti kayak direct sales, Ya. itu menerjunkan pasukan pakai 1 truk gitu Pak ya, orang dilepas di perumahan terus jualan direct sales. Oh. Ada juga Pak, itu dulu kalau nggak salah 3 Raksa perusahaan Ya, ya, ya. yang jualan buku itu Pak. Ya, ya, ya. Ya kan, atau pemasaran jaringan Ya. seperti network marketing atau Ya. multi level marketing. Ya. Itu kan Bapak pakai pemasaran berjenjang. Tapi Ya. apapun itu jenis pemasaran. Ya, ya. Dan dulu pemasaran juga lewat online Pak, seperti Ya. omni channel dulu zaman dulu Pak. Ya, Jadi ya. seperti kayak orang pakai di televisi, Oh, iklan TV. iklan TV Ya, Pak. ya, ya, ya. Nah itu macam-macam Pak. Iklan radio juga. Iklan radio, Ya, iklan surat kabar, iklan Ya. majalah. Jadi apapun itu jenis pemasaran, ya ujung-ujungnya itu ngiklan lah Pak. Nah baru produk kita itu bisa laku. Ya, ya. Nah tapi banyak pengusaha itu lupa Pak bahwa pemasaran ini terus beradaptasi, Ya, terus bertransformasi. ya. Dan akhirnya sekarang sudah tiba Pak 10-15 tahun terakhir pemasaran sudah masuk ke ranah digital yang kita sebut namanya pemasaran digital Digital marketing. atau Pak, ya? digital marketing. Ya, ya. Nah, kalau perusahaan kamu hari ini tidak punya basis marketing offline maupun marketing online, Ya. ya siap-siap perusahaan kamu zaman sekarang akan hilang. Ya, ya. Apalagi jangankan perusahaan lama, Pak. Perusahaan baru aja yang cuman ngandelin digital marketing itu pun belum tentu bertahan 10 tahun, Mbak. Ya, ya. Karena dulu pemasaran lewat IG. Ya. Sekarang pindah ke TikTok. Ya. TikTok nggak cukup.
Ya. Sekarang ada affiliate marketing. Iya. Wah, ini bertransformasi terus, Pak. Betul. Nah. Itu sebabnya kemarin yang tadi saya sebutkan, GDID tutup, Pak. Nah. Itu kan sudah jelas-jelas digital, Pak ya. Betul. Airy Room, Betul. digital juga. Betul. Pegi-pegi. Wah, Nah. itu dulu dahsyat loh, Pak. Itu Iya. levelnya tiket.com, Traveloka. Itu Iya. bisa kolaps loh, Pak. Nah, apalagi Pak, zaman sekarang yang bisnis kamu nggak ada itu sama sekali. Bukan berarti pemasaran offline itu masih nggak efektif. Masih efektif, Pak. Iya. Pemasaran mulut lewat mulut itu masih efektif, Pak. Iya, iya. Contoh kita makan depot, enak. Oh, Kadang kan kita nih langsung pulang posting, Pak, di ya. story. Ya, itu Ya. udah mulut lewat mulut ya. Nah, ini rekomen enak banget loh. Padahal dia nggak bermaksud endorse, Pak. Iya. Ini enak banget. Lain kali kalau kamu makan nasi goreng di kota ini, mampir di Pak ini gitu. Iya, Ini iya. legend loh sejak tahun 50-an. Ya, ya. Nah, saat ini banyak blogger-blogger ya, vlogger-vlogger ya. Nggak usah vlogger, kita pun bisa jadi vlogger, Pak. Kita Ya. posting story ini makanan terenak. Kalau saya ke kota ini, saya nggak pernah lupa mampir ke depot ini contohnya. Ya, Nah, ya. itu kan mulut lewat mulut, Pak. Ya, ya. Nah, itulah sebab menurut saya pemasaran offline itu sekarang masih tetap efektif, Pak. Tapi harus disediakan juga dengan platform digital. Jadi singkat cerita, Pak, divisi pemasaran itu cuma salah satu komponen di pengusaha level 3, Pak. Ya, Masih ada 2 yang lain, Pak. Ya. Itu masih fokusnya B2C, Pak ya. Iya. Business to customer. Betul. Ya, ya. Nah, itu artinya makanya sekarang ya terlalu jauh lah kalau hari ini kamu mau ceritakan bisnis kamu hari ini itu kenapa kok tiba-tiba hilang, kok omsetnya kok sepi. Ya, nah, ya. kalau Erong Indonesia yang pengusaha level 1 ini, Pak, yang saya sering temui, Pak, yang saya sering dicurhati, tahu nggak, Pak? Pikiran mereka itu bukan ikut workshop kayak gini. Pakai dukun siapa, Pak? Astaga. Itu masih tahun tradisional segini. banget. Tahun segini masih percaya Iya. dukun. Kayaknya usahaku ini kemarin dikasih guna-guna deh. Kok pelanggan itu jadinya sepi. Iya, iya. Lah padahal dukun yang dia konsultasi itu belum tentu punya bisnis, Pak. Ya, Bisnisnya jasa konsultasi dukun gitu. Itu pengusaha level 1 banyak kayak gini. Loh, Ya, itu ya. ada risetnya loh, Pak. Saya pernah bikin konten ya. Oh. Di Google, Pak ya, pertanyaan nomor 1 yang paling rame saat ini itu adalah cari dukun atau orang pintar siapa. Loh, Bapak lihat. Ini padahal sudah tahun 2025, Pak ya. Seriously, Pak. Itu pengusaha level 1. Jadi UMKM dia merasa kenapa kok ini saya ngomong pengusaha level 1, Pak. Ya. Masih terlalu jauh. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, dukunmu sama ChatGPT lebih akurat mana gitu aja loh. Loh ya sesimpel itu kan, Pak. Ya, 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 Jangan-jangan kalau dukunnya pinter, dukunnya juga nanya ChatGPT dulu. Makanya GPT. Hebat itu dukunnya. Nah, ya, makanya itu, Pak. Inilah problem di zaman kita sekarang di Indonesia. Makanya gimana Bapak itu bisa naik ke level 3? Saya ngomong level 3 dulu deh, saya nggak ngomong level 4, level 5. Level 4 itu udah company, itu udah level TBK, Pak. Ya, ya. Yaitu the real investors. Jadi Ya. Bapak ini hari ini lagi. Nah, sekarang gini, kenapa kamu tertarik di level 4, Pak ya? Kita tertarik beli perusahaan apa gitu ya. Ya. Kita misalkan Bank BRI, kita tertarik karena laporan keuangan jelas, Ya, betul. kinerjanya jelas, perusahaannya jelas gitu. Itu baru level 4 loh, Pak. Ya. Kalau level 5 dia sendiri menciptakan ekosistem, Pak. Ya, ya. Dia punya banyak perusahaan TBK, dia menciptakan ekosistem Ya. sehingga produk dia yang ini lain kali nggak lari, dia pakai di tetap di ekosistemnya dia gitu loh. Ya, Jadi dia menciptakan kota mandiri gitu loh, Pak. Oh, kayak Pak Ciputra Bisnisnya gitu. hulu tapi sampai hilir. Hulu sampai hilir, Pak. Ya, Dia orang pokoknya customer nggak dibikin lari deh. Ya, Minumnya ya. pakai perusahaan Ya. dia, jalan tolnya pakai perusahaan dia. Nah, itu udah Ya. the real entrepreneur, Pak. Ya. Nah, kamu di level mana? Kamu di level 1 aja udah nambah istri gitu. Ya, Repot, Pak. Ini Ya, kenapa saya bisa sharing seperti ini? Yaitu kembali lagi karena permasalahan yang saya sering dicurhatin selama mostly ketika saya terjun di bisnis coaching sekitar 15 tahun terakhir. Ya, ya. Ya, ya. Nah, sebetulnya bisnis kan bukan hanya bisnis to customer aja, Pak. Ya, 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 ya. Ada juga yang bisnis to bisnis. Jelas, Pak. Nah, ada juga ke bisnis to government, Pak. Yes. Nah, untuk ini Pak Chandra gimana? Oke, bisnis to bisnis. Saya banyak, Pak, teman yang B2B, Pak. Ambil contoh seperti teman saya di Samator. Ya, ya. Pak Rahmat Harsono, udah second generation ya. Oke. Nah, Pak Rahmat itu dia bisnisnya AGII, Pak. Ya. Aneka Ya. Gas Industry. Ya, Nah, ya. itu kalau kliennya B2B aja, Pak. Ya kan dia jual Ya, gas ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi dia nggak ngelayani eceran, nggak ngelayani retail. Ya, ya. Jadi B2B. Nah, itu bisnis yang juga running well, Pak. Ya. Gimana jual udara yang gratis ini jadi duit gitu. Betul, betul. Itu pernah di podcastnya Pak Dahlan Iskan kan ya. Ya, ya. B2G, Pak, banyak, Pak. Ya. Itu biasanya pengusaha ini menyelam, Pak. Nggak mau kelihatan di permukaan. Oh. Kamu cek IG-nya nggak ketemu, Pak. Kamu Ya, cek ya, sosmednya, dia malah menghindari sosmed. Ya, Dia ya. menyelam, Pak. Ya. Nah, dia menyelam di bawah permukaan laut. Ya, Kapal selam ini, Pak. Dia nggak mau flexing justru. Takut, Pak ya. Tapi terus terang bagaimana B2G yang transparan. Karena kedepannya 2025 ini
sebagai contoh Pak ya, Ya. saya ini kan pernah juga memberikan salah satu bisnis saya ini kan jasa pelatihan Pak. Ya. Anak perusahaan saya. Ya, Saya ya. ini kan punya 7-8 anak perusahaan Pak. Oke. Salah satu anak perusahaan saya ini kan training and consulting Pak. Ya. Nah, saya dipakai training and consulting saya oleh barusan ke Kementerian Koperasi. Oke. Saya mengisi di perusahaan itu. Keren Pak, dia bilang Pak Chandra tolong nanti pakai supir atau pakai apa datang. Ya. Ndak, nanti saya datang naik Grab. Oke Pak, pastikan Grabnya itu Bapak isi digitalnya Pak. Bapak foto Bapak di mana? Oh, udah pakai digital Pak ya? Sudah Pak. Oh, Bapak, sudah nggak pakai surat aja nggak? Nota nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Wah, luar Kertas, biasa ya, kertas. semua ngisi digital Pak. Bapak berangkat, Bapak wajib foto ya Pak. Bapak nyampe pun di depan hotel sebelum masuk ruangan Bapak harus foto Pak ya. Memastikan bahwa Bapak benar-benar hadir. Iya, iya. Ya, kalau enggak kami nggak akan mencairkan komisi Bapak gitu loh katanya. Sampai seperti itunya Pak. Iya, iya, iya. Terus saya ini justru sangat terpukau. Wah, ini keren ini divisi Kemenkop ini. Terus saya sempat ngobrol sama Pak Direkturnya. Pak Ya. Dir, izin saya bertanya, Pak, sebagus ini ya sekarang digital? Iya, betul. Karena memang divisi kami yang memulai terlebih dahulu. Ya. Dibawa ke pengawasan Ibu Sri Mulyani. Oh, Ya, Kemenkeu. Ya, Jadi ya, Kemenkop itu di situ. Jadi Ya. untuk kelas UMKM. Karena Ya, ya. koperasi kan dia harus menggenjot, Pak. Ya, Supaya ya. koperasi itu penyaluran dananya itu harus meningkat gitu loh. iya, iya. Dan pulang pun saya malah diberi uang saku, Pak. Tapi uang sakunya dalam bentuk apa? Bukan langsung ditransfer ke rekening atau amplop kayak biasanya gitu, Pak ya. Tapi dalam bentuk Bapak harus berikan voucher, nanti Bapak bisa reimburse. Dan itu semuanya digital. Oke, oke. Nah, di sini saya menimbulkan optimisme, Pak, untuk business to government. Setransparan itu saat ini tentang era digitalisasi. Berarti katanya Pak Prabowo itu dia mau memberantas korupsi Ya. segala macam itu sudah mulai disusun Dan langkah-langkahnya. itu di era Pak. Pak Jokowi, Pak. Oh, mulai dari era Pak Sudah Jokowi. dimulai Sudah dulu. ditata ya. Iya. Makanya Pak Prabowo optimis bahwa nantinya semuanya akan transparan. Ya? Iya, karena memang era digital memungkinkan, Pak. Ya, Memang masih ada celah korupsi masih ada, Pak. Ya, Tetap masih ada, tapi sekarang jauh lebih minimal. Ya, ya. Bapak sekarang kita lihat tol aja sudah pakai tap, Pak. Itu kan membuktikan mau celah korupsi dari mana. Iya, iya, iya. Iya kan? Karena itu kan keuangannya jelas. Ya. Nah, Nah, untuk itu tapi harus tahu gimana tata caranya untuk Betul. buat ngisi itu Pak ya. Oh iya. Untuk digital katalog ya katanya ya. e-katalog. Itu Nah. nanti kami akan hadirkan ahli yang tepat kan. Kita akan buat workshop Pak ya. Workshop ya. Nah, itu kan Pak Chandra itu yang ngundang. Iya. Kenalnya Pak Chandra. Semua ranah-ranah kita Iya. kita undang yang ahli. Ya, Dan ya. Siapa Pak itu? Namanya mungkin bisa kenalkan Pak. Dia wali kota Semarang, Pak, periode yang lalu. Oke. Namanya Pak Hendrar pribadi. 2 periode ya nggak salah ya. 2 periode, Pak. Oh, luar Nah, biasa. Pak Semarang juga menjadi kota yang saat ini bagus, Ya. dikenal. Nah, dan itu menjadikan salah satu kota Semarang menjadi kota yang maju, Pak ya. Itu kalau bukan good corporate governance, itu nggak bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan juga namanya good pejabat, ya kan, Pak ya. Ya, ya. Bukan corporate lagi nih, good apa ya, good wilayah governance lah. Ya, 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 ya. wilayah Semarang, good Ya. kabupaten governance, good kota madya governance. Ya, ya. Nah, itu ngelolanya kan nggak mudah, Pak. Betul, betul. Memang apa bedanya pengusaha sama pejabat? Lucunya di sini, Pak. Iya. Kalau pengusaha itu cari duitnya sendiri, kalau pejabat duitnya udah disediakan. Ya. Ya. Maksudnya anggaran, Ada Pak. dananya ya? Ada anggarannya. Ya. Kalau Tapi harus bisa ngelola. harus bisa ngelola. Makanya kalau laporan keuangan bagus, seksi bisnismu, bank juga terpikat dong. Oh, kreditmu bagus, Ya. pelayanan lancar, Ya, ya. pembayarannya bagus, sumber pemasukan jelas, kredit pasti dicairkan. Ya. Begitu juga anggaran itu sama. Anggaran pasti diteken kalau ini profitnya jelas setiap tahun sekian. Ya. Sekarang kalau nggak salah Pak Hendrar itu juga itu ya, apa? Ketua LKPP, Pak. Ketua LKPP. Iya, Itu itu- yang buat e-katalog tuh Pak ya. Yes. Oh, jadi Itulah sebabnya saya lihat kalau memang Anda saat ini B2C, kepengen melirik B2G, saya rasa workshop ini tepat. Dan akan diajarkan cara bikin e-katalog gimana. Oh. Bukan kata teman, bukan Oh. kata pejabat, tapi ini diajarkan secara resmi, Pak. Iya. Layaknya digital itu tadi. Dan ini mungkin workshop perdana di Indonesia yang mengajarkan cara bikin e-katalog, Pak. oh, oke, oke. Kurang Di gitu samping ya. itu ada pembicara yang lain Pak? Ada, jadi seperti kayak Pak Suyoto, Pak. Dia dia Bupati Bojonegoro dari tahun 2008 sampai 2018. Bojonegoro itu sampai dapat penghargaan, Pak. Oh, Iya kan? Dia itu bagaimana seperti gini lah, Pak. Bapak tahu sendiri kalau di China itu, Pak ya. Kenapa kok sekarang banyak miliarder baru, Pak? ya, Itu kan banyak sawah-sawah, ya, kemudian diambil alih oleh perusahaan, Pak. Ya. Diganti, Pak. ya. Bukan ganti rugi, namanya ganti untung, Pak. Oh, Jadi artinya digantinya dalam jumlah yang besar. ya,
Nah, jadi istilahnya selama kepemimpinan Pak Suyoto itu setahu saya beliau teman pengusaha banyak sekali, Pak. Ya, pengusaha yang bersih maksudnya. Ya. Sehingga tentunya membuat wilayah Bojonegoro juga maju gitu loh. Jalanan jadi bagus. Kan dulu Bojonegoro itu kalau saya nggak salah Pak, kabupaten termiskin nomor berapa? Nomor paling bawah lah Pak, di Jawa Timur. Nah, di era kepemimpinan beliau bisa meningkatkan. Nah, itu artinya kan nggak mudah juga Pak. Ya. Mengatur rakyat itu nggak mudah loh Pak. Oh, pasti Pak. Aduh, apalagi ngatur masyarakat bawah Pak. Iya. Yang sekolah aja SD juga nggak tamat, buta huruf. Iya. Tengah mati Pak. Iya. Ya, diajak ngomong bahasa Indonesia aja nggak nyambung. Iya. Nah, itu kan perlu skill khusus Pak. Nah, oleh sebab itu kami juga undang dari pengalaman beliau bagaimana menata, membangun pengusaha itu sebagai mitra Pak. Iya. Mitra pembangunan. Mitra yang sukses. Pengusaha sukses, pemerintah sukses, rakyat sukses, semuanya win, happy. Ya. Nah, Pak Chandra bisa diceritakan nggak? Kan Pak Chandra dulu bilang sama saya bahwa pada saat mengawali bisnis, saat kuliah, itu kan kondisinya Pak Chandra kan pas-pasan. Minus Pak. Nah, minus malah ya. Iya. Nah, pada saat itu juga koneksi hampir nggak punya Pak ya. Nggak punya. Nah, gimana caranya Bapak bisa mempunyai network yang saat ini seluas itu? Kan otomatis levelnya kan pasti di atasnya Bapak. Ya, nah, jelas. gimana caranya Bapak bisa membuat bisa bergaul bahkan berbisnis dengan orang-orang yang level up tersebut Pak? Oke, kita tahu Pak kalau kita nih hari ini mau jual barang aja. Ya. Jual barang mahal aja. Kita mau jual iPhone Pak. Ya. Ya jual iPhone itu kepada orang yang mampu beli iPhone dong Pak. Ya. Kita nggak mungkin jual iPhone kepada orang yang beli Nokia 200.000 itu. Sekarang masih ada Pak Nokia 2. Segmen aja jelas Pak. Kita naik pesawat Garuda. Itu berarti orang yang mampu tidur di level bintang 4, level bintang 5 Pak. Nggak mungkin kita jual sorry itu sih yang levelnya Citylink. Itu kan 2 segmen Pak. Ya, betul. Sama orang yang tinggal di hotel itu sudah ada segmennya tersendiri. Ya, kalau keluar negeri yang naik SQ dengan yang naik mungkin AirAsia ya. Ya, beda Pak. Ya. Atau apa istilahnya perusahaan Scoot atau apa gitu kan beda. Betul. Nah sama networking with upper class people lah. Kita ini kan dulu masih mahasiswa Pak. Ya. Kenalan ayah saya juga terbatas. Ya. Nah kita bisa kenal dengan pengusaha kelas nasional loh Pak, bukan kelas daerah loh Pak ya. Betul. Kemudian kita kenal selebriti kelas nasional loh, bukan kelas daerah. Kita juga kenal pejabat kelas nasional. Nah ini yang Bapak Chandra undang kan level-level pejabat itu. Nasional Pak, bukan daerah Pak. Kemudian Bang Sandi segala macam kan juga dekat juga ya. Jadi artinya gini Pak, itu semua proses nggak terjadi 1-2 hari. Saya jadi pengusaha 29 tahun Pak. Ya. Jadi ya kita nih yang terpenting kalau orang Jawa ngomong rai gedek Pak. Ya rai gedek itu apa sih? Gedek itu kan bambu ya. Wajah itu harus tebel lah mukanya. Oke. Jadi saya itu selalu bilang bahwa 10 orang terkaya di dunia, 9 itu di dunia sales Pak. Iya kan? Ya, saya memang. ini dulu sering ikut seminar. Bapak Ya. pasti tahu di era kita itu namanya Zig Ziglar Pak ya. Oh ya, Zig Ziglar. Zig Ziglar itu kan bilang, See you at the top. see you at the top. Ya. Kan dari situ Bapak terinspirasinya. Ya. Dia itu kan seumur hidup mampu menjual pribadi loh Pak, 11.000 mobil Pak. Yep. Dan Zig Ziglar tuh pernah suatu kali seminar dia itu bawa kartu nama Pak. Ya. Dia sebar-sebarkan kartu nama. Di panggung itu Pak. Dan orang tuh berebut pegang kartu namanya. Dia bilang, if you want to be successful, you must clever, kamu harus pinter, to sell yourself, kamu harus menjual dirimu sendiri. Ya. Nah artinya orang nggak kenal kamu itu siapa. Nah bahasa sekarang itu personal branding Pak. Oh ya. Bahasa sekarang personal branding. Ya. Kamu harus pandai menjual dirimu. Padahal zaman Zig Ziglar dulu tuh belum ada YouTube Pak. Oh belum. Saya yakin kalau zaman dulu itu ada YouTube, Zig Ziglar lebih hebat lagi Pak. Wah ngetop Pak. Dia pribadi mampu jual 11.000 unit Betul. mobil. Dan salah satu kisah sukses dia yang saya suka itu apa? Dia ngomong satu kalimat. Saya ini salesnya Datsun. Dulu ada mobil Datsun ya. Ya. Di Indonesia ada juga. Tapi saya mobilnya saya pakai Chevrolet. Itu mana bisa laku? Betul. Ya, jadi saya itu sebelum menjual Datsun kepada customer saya pastikan nomor 1 saya harus pakai Datsun dulu. Saya customer experience dulu. Saya bagus dulu, baru akhirnya saya bisa cerita kenyamanannya itu apa, kehebatannya itu apa kepada calon pengguna Datsun. Ketika dia mendengarkan customer experience seperti sekarang, ya seperti mungkin sekarang reviewer mobil lah Pak ya, seperti Mobi, Vitra Eri, hampir semua kayak gitu. Ketika dia sharing experience, maka orang akan beli dengan sendirinya. Ya. Nah, tapi ini kan tidak mudah, Pak. Untuk networking with upper class. Iya. Nanti Nah, akan saya bongkar, Pak. Saya akan bongkar di workshop itu tadi. Oh, nanti dijelaskan juga, Pak. Jelas, Pak. Itu ilmunya ada di dalam. Ya, Nah, saya cuma spill sedikit bahwa personal branding itu salah satu bagian. Tapi personal branding itu kan nggak mungkin terjadi 1-2 hari. Ya. Itu perlu bertahun-tahun, Pak. Ya.
Tadi raih gedek itu sama personal branding. Ya. Nah itu perlu proses perjuangan yang panjang. Padahal saya berangkat dari orang yang pendiam. Kalau Pak Tony berangkat dari orang gagap, saya berangkat dari orang pendiam, Pak. Ya, Pendiam pemalu, Pak. Pendiam pemalu. Saya bicara sama orang nggak berani. Tapi hari ini kenapa kok hari ini saya bukan malu-maluin ya, Pak. Tapi saya hari ini bisa membuat bagaimana orang itu ingin berkenalan dengan saya. Ya, ya. Orang itu sampai pernah loh Pak, saya itu di lantai 5 Pak ya. Saya itu dikejar sama fans sampai ke lantai 1 loh Pak. Sampai sebegitunya. Orang Itu istri nggak jelas, Pak? enggak, fansnya laki Pak. Oh, fansnya laki. Tapi lakinya seperti ya, mungkin bukan karena senang sesama jenis bukan, tapi karena suka dengan ilmu saya. Respect. Ya. Seperti itu Pak. Nah, di samping marketing, Pak, pasti ada hal lain juga yang nggak kalah penting. Iya. Namanya good corporate governance, Pak. Jelas. Ya. Gimana caranya kita mengelola perusahaan kita dengan baik. Iya. Nah, untuk ini itu kan perlu sebuah gebrakan-gebrakan, Pak ya. Jelas. Nah, menurut Pak Chandra gimana itu? Ya itu tadi kan seperti tadi saya bilang bahwa pengusaha level 3 aja sudah ada 3 divisi yang harus Bapak miliki. Ya. COO, bukan CEO-nya, bukan chief-nya, tapi bagian operasionalnya, bagian marketingnya, bagian keuangannya. Ini sudah harus terpisah dengan baik. Ya. Kita nggak usah ngomong gaji CEO, level CFO, CEO kelas dunia, jangan dulu. Perusahaanmu belum layak gitu loh. Ya. Tapi ketika kamu sudah mampu menciptakan itu dengan baik di 3 divisi tersebut, baru kita ngomong naik level yang keempat. Nah, good corporate governance itu adalah mampu merapikan itu semua, Pak. Ya. Laporan keuangannya bagus. Betul. Bagian operasionalnya kita nggak takut kehilangan karyawan. Betul. Bahkan kalau perlu kita come and go itu biasa. Ya. Bahkan kita sudah di level ketiga itu sudah terjadi corporate culture, Pak. Yes. Iya kan? Itu Yes. sudah valuation atau value the company itu sudah harus jelas. Gitu. Ya. Karena bisa jadi kita hijack, Pak, dari Ya. company lain. Ya. Tapi nggak cocok dengan culture-nya Corporate perusahaan culture kita. kita, ya. Nah, bagaimana kita menciptakan culture itu? Ya. Itu semua sudah harus terjadi di level 3. Ya. Nah, terus kemudian GCG yang baik itu juga supaya kita naik di level keempat dan raya orang akhirnya membeli atau menjadi investor di perusahaan kita, itu maka Bapak harus menunjukkan kinerja yang baik. Kalau omsetmu laris, bisnismu lagi tren, Ya. terus keuangan perusahaanmu bagus, terus culture perusahaanmu bagus, ya siapa yang nggak tertarik, Pak? Ya, tapi masalahnya saat ini banyak perusahaan yang mungkin tata kelolanya kurang bagus, Pak. Ya, benar. Nah, dalam hal ini otomatis harus melakukan transformasi perusahaan, Pak ya. Jelas. Nah, itu Pak kita butuh coach, Pak. Kita ini butuh figur yang berpengalaman, Pak. Ya, ya. Untuk memimpin perusahaan kita. Nah, ini kan Pak Chandra untuk yang satu ini, itu kan rencana akan mendatangkan Oh, pembicara yang nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Mungkin bisa dibuka, Pak. Siapa? Ini heboh banget tuh yang bicaranya. Heboh. Saya tahu banget. Jadi gini, Pak. Makanya oleh sebab itu, mau Anda itu pengusaha level 1. Jadi gini, gampangannya gini aja deh. Kalau kamu mau tahu 5 level pengusaha, silakan mampir ke channel Success Before 30. Anda ketik aja 5 level pengusaha, kontennya ada kok. Ya, Tapi itu masih kulit, Pak. Oh. Di workshop itu besok yang lebih dalam, Pak. Ya, ya. Karena ada assessment-nya juga, Pak. Nanti. Betul. Saya kalau ada assessment dan nanti ada company check up juga. Ya. Kamu di level berapa? Jadi kamu nggak usah minder. Misalkan, karena ini kan kita mau UMKM level apa? Yep. Iya kan? Ya, Kamu ya. memang level 1, kamu memang level 2 perusahaanmu. Ya. Nanti kalau kamu mau tahu kamu kira-kira di level berapa, silakan mampir ke konten saya. Ya. Di situ kamu akan check up. Nah, saya pun mengundang pengusaha level 1, level 2 pun untuk datang ke workshop ini, Pak. Ya, ya. Karena bisa jadi perusahaan Anda tiba-tiba naik level, Pak. Oh iya. Dari 2 tiba-tiba naik ke level 4. Ya. Bisnis saya dulu tuh langsung lompat, Pak. Oh, langsung Dalam lompat ya? waktu tidak sampai 5 tahun, Pak. Nah, itu kan, lompat. Lompatnya itu luar biasa. Pak, kalau level 1 semua dikerjain sendiri, Pak. Ya. Kalau level 2 itu kita ada 2 atau sampai 5 karyawan membantu usaha kita. Ya. Toko kelontong lah, Pak. Betul. Lah kalau Bapak dulu di level 1 atau level 2? Pertama saya dari level 1, Pak. Level 1. Iya, wong saya berangkat dari naik motor, Pak. Sama, Pak. Mengawali dari set hustle. Nah, sama. Nah, artinya kamu nggak usah minder. Anggap aja ikut workshop ini investasi, Pak. Ya. Nah, dan siapa yang akan kita jual calon investormu di pengusaha level keempat? Karena pengusaha level keempat itu calon investor, Pak. Ya. Yaitu bisnismu akan diinjek. Ya, seperti kayak Shopee Indonesia ada Ya, ya. perusahaan dari China, ya Ya, kan? ya. Tokopedia Indonesia, Ya, ya. itu diinvest dari perusahaan dari China. Ya, ya. Ya kan, Alibaba dan sebagainya kita tahu lah. Oke. Itu karena bisnismu seksi. Ya, betul. Sehingga
investor mana yang nggak suka dengan bisnis yang seksi? Ya, ya. Nah, kalau bisnismu seksi, nah this is your time. Ya. Untuk showtime your business. Ya, tapi jangan cuma showtime Pak aja Pak. Nanti seperti e-fishery repot Pak nanti. Harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Nah, tata kelola. Nah, Iya. kalau misalkan kamu hari ini nggak ngerti cara tata kelola, Iya. kamu bermimpi nggak kalau suatu hari komisaris utamanya Pertamina 2019 sampai 2024 menjadi komisaris utama perusahaanmu? Wah. Wah, itu ngeri, Pak. Iya, dan itu membuat keuntungan daripada Pertamina kabarnya all time high Pak. All time high selama dipegang sama pembicara kita yang satu ini. Betul. Siapa lagi kalau bukan Pak Ahok atau Pak BTP. Ya. Nah, kita mengundang beliau untuk ngisi di workshop ini, melirik bisnis kamu, mau nerima proposal kamu itu nggak gampang loh. Oh iya. Kamu hari ini kirim proposal, Ngelihat aja belum tentu mau. belum tentu mau. Ini saya pastikan Anda akan dilihat. Ya. Karena kita workshopnya Pak, minimal kita 30-50 orang saja Ya. eksklusif. Dan Kita nggak bisa perlu- konsultasi Pak ya. Iya, ini kesempatan yang bagus. Bisa makan siang bersama lagi. Iya. Wah, ini kesempatan yang sangat langka, Pak. Ya nggak cuma foto-foto doang ya. Alah. Pak Ahok memang bukan selebriti, Iya. tapi ilmunya itu yang penting, Pak. Oh iya. Bagaimana dia mengubah Pertamina dari beliau masuk sampai menjadi all time high profitnya gitu. Iya, iya. Dan bagaimana dia mengubah Jakarta, kan dia selalu ngomong di podcast saya, Pak. Iya. Transjakarta, bisnya Jakarta, itu bagaimana dia membuat kualitasnya itu bagus. Meskipun nggak dipakai, bus itu nggak rusak, memang kualitasnya yang tinggi gitu loh. Iya, Nah, iya, itu artinya kan betul-betul beliau itu karena background orang bisnis, Pak ya. Betul. Orang bisnis yang jadi kepala daerah. Betul. Jadi dia bisa bangun GCG-nya di DKI Jakarta gitu loh. Dan Dia memang bisa- sebetulnya kan memimpin daerah itu juga perlu punya kemampuan seperti itu Nah, Pak. Itu itu kan tadi. corporate dalam skill yang lebih besar lagi. dia kan CEO-nya Jakarta, Pak. Iya. Nah, sama kan? Dan sukses. Dan sukses. Dalam 3 tahun bisa merubah wajah Ya, Jakarta. kita nggak ngomong masalah bagaimana dia di penjara, nggak penting bagi Ya. saya. Tapi bagaimana dia mengubah Jakarta itu terbukti gitu loh. Ya. Mengurangi kebanjiran, Itu luar yang biasa. asalnya kumuh loh ya. Ya, ya, Dan luar sekarang biasa. Jakarta jadi bersih dan sebagainya. Ya, ya. Nah, menjadi CEO Jakarta itu kan penduduk 10 juta lebih. Itu nggak Ya. Jabodetabek loh, Pak. Ya, ya. Iya kan? Ya, ya. Terus kemudian, karena Indonesia ini kan, jujur aja Pak, setelah Indonesia kan nomor satu yang dilirik Jakarta, Pak. Betul. Ibu kota kan, Pak? Betul, Nah, itu kekuatan yang nggak gampang loh. Jadi CEO ibu kota Jakarta. Ya. Apalagi CEO Pertamina lagi. Ya. Nah, itu tentu Komut ya, Komut Ya. Pertamina. Itu makanya kalau kamu bermimpi nggak hari ini investormu atau siapa, bukan cuman coaching loh, bukan kamu membayar jasa coaching loh. Ya, ya. Dia menjadi komutnya usahamu. Wow, itu keren banget. Wah, ya itu kayaknya bisnismu bukan level up lagi. Iya. Itu Luar biasa. lompat ke langit dan dia Iya, akan iya. ngawal Iya. kalau dia sudah ada di dalamnya. Iya, iya. Oh iya. Iya, iya. Betul kan, Pak? Maka Iya. itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat luar Iya. biasa. Jadi good corporate governance itu salah satunya bukan cuman kita dan satu lagi selain Pak Ahok sebagai figur, kami berdua juga akan ngawal ya Pak Tony ya. Ya, Pak Tony betul. dalam ranahnya di bidang finance, saya juga ranah saya di bagian marketing maupun digital marketing, kemudian Ya. coaching, leadership, Ya. SDM, Ya. itu ranah saya. Ya. Nah, itu tentu keterkaitan semuanya. Ya. Apalagi ada 2 tokoh lain. Ya, Pak 3 Henry. tokoh. Oh iya, Pak Yoto, iya. Pak Endi, Iya. sama Pak Ahok. Pak Ahok. Dan Wow. kami 5 loh ya. Ini Avenger Pak ya. Ya, ya. Semua punya fungsi dan peran masing-masing. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu dari bidang ini, saya lihat ini workshop yang mungkin perdana lah Pak. Ya. Di Indonesia yang kapan lagi Anda workshop plus pitching. Betul. Jadi ini pitching usahamu gitu loh. Ya, Jadi ya. kamu silakan tampilkan laporan keuangan perusahaanmu, Ya. kemudian tunjukkan brandmu, Ya. jumlah karyawanmu, nggak penting Pak, Ya. yang penting omsetmu Pak. Tapi tidak harus perusahaan yang gede-gede ya. Enggak. UMKM sudah boleh. Level 1, level 2 boleh. Tapi Ya. bingung mau naik level. Ya, ya. Nah, kalau cara yang paling cepat naik level, Pak, kalau kamu sendiri, kayak saya, Pak ya, saya dari level 1 sampai ke level 3, level 4, saya perlu puluhan tahun, Pak. Nah, kamu ini bisa dipercepat dalam hitungan 5 tahun. Ya, ya, ya. Nah, apalagi kalau komutnya Pak Ahok kan. Oh, itu lebih dahsyat lagi ya. Dibantu kami kan. Nah, ini luar biasa gitu. Itu sih kalau dari saya, Pak. Ya. Oke Sobat Sip, jadi bagi Anda yang tertarik dengan workshop ini, segera daftarkan dan lihat di link di bawah ini ya. Anda daftarkan segera karena peserta hanya dibatasi untuk 50 orang Maksimal, peserta ya? saja. Maksimal. Yes. Karena kalau lebih itu nggak maksimal Pak. Nggak maksimal, ya. Untuk lihat laporan keuangan segala Siap. macam kacau Pak nanti. Oke. Jadi hanya 50 orang pertama untuk tanggal 26 sampai 27 Juli di Mercure Jakarta Batavia. Ya. Dan di situ nanti kita
Nah, nanti seminarnya bukan hanya sekedar seminar workshop aja, tapi juga termasuk makan sebanyak 4 kali, kemudian cafe break, dan juga termasuk penginapan untuk sekamar berdua. Oke, segera hubungi daripada CS Pelatihan Merdeka. Sampai ketemu di acara tanggal 26 sampai 27 Juli di Mercure Batavia, Jakarta. Terima kasih Pak Chandra. Thank you, Dan sama-sama Pak Tony. kita tutup dengan sampai jumpa di Puncak Kemakmuran. Kemakmuran.